warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani dari Prodi Akuntansi dengan NIM C1C020090. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi perpajakan. Pengertian hukum pajak. Apa itu hukum pajak? Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak. Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Dasar-dasar hukum pajak. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Selanjutnya, ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak. Yang kedua, pajak dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. 4. Pajak digunakan untuk anggaran pemerintah. Selanjutnya, pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, masih bingung? Lebih singkatnya, pajak itu adalah tanggungan masyarakat kepada negara yang harus dibayar dengan ketentuan, yaitu jika memiliki kendaraan, rumah, lahan, usaha pribadi, CV, firma, dan sebagainya. Uang pajak digunakan untuk apa? Ya banyak tentu. Contohnya, buat jalanan umum, tol, dan sebagainya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan sebagai salah satu pencerminan kewajiban negaraan di bidang perpajakan. Selanjutnya, manfaat pajak. Yang pertama, manfaat pajak itu membiayai semua pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, perpajakan publik, subsidi, biaya operasional negara, dan lainnya. Yang kedua, manfaat pajak dapat mengatur lajunya inflasi. Yang ketiga, mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara. 4. Sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor atau pajak ekspor barang. Yang kelima, memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. 6. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. Kewajiban membayar pajak berada di tangan rakyat itu sendiri, sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berkewajiban melakukan penyuluhan, pembinaan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi.
yang dimana teori asuransi ini pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian yang tidak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi ini harus dibayar oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu keuangan pribadi. Kedua, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan itu, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu, semua pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak. Biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak. Yang ketiga, ada teori gaya pikul. Dalam teori ini, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Gaya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer dari individu sudah terpenuhi. Jika individu masih memiliki penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka belum memiliki gaya pikul. Selanjutnya, teori bakti, di mana teori ini jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bukti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintah negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat sudah mulai mengerti bahwa uang pajak yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal seperti membangun infrastruktur. Selanjutnya, teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang digunakan adalah pajak PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi, semakin mewah atau semakin mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya semakin besar pula. Selanjutnya ada asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili. Asas domisili ini, negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Para wajib pajak yang berdomisili di suatu tempat akan dikenai pajak sesuai ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contohnya adalah penghasilan dari bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia, maka akan dikenakan dengan pajak Indonesia. Selanjutnya ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini menjadi landasannya adalah suatu kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan hampir sama dengan asas domisili karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Selanjutnya ada asas sumber. Negara akan memungut pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan di negara tersebut. Asas ini tidak mempersoalkan siapa dan apa status wajib pajak yang memperoleh penghasilan, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang berasal dari negara tersebut. Terima kasih, mungkin itu adalah presentasi dari materi perpajakan dari saya. Selanjutnya, yang ingin ditanyakan dari audiens, saya persilakan. Terima kasih.